Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Holisa, NIM T 2017-1186. Di sini saya akan menjelaskan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk tingkat kelas 7 SMP. Langsung saja saya mulai. Yang pertama di bab 4, indahnya kebersamaan dengan berjamaah. Yang pertama yaitu ayo salat berjamaah. Salat berjamaah adalah salat yang dikerjakan 2 orang atau lebih secara bersama-sama. Salah seorang berdiri menjadi imam, sedangkan yang lainnya menjadi makmum. Hukum salat berjamaah adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan atau sunnah yang lebih utama untuk dilaksanakan. Bahkan sebagian ulama menghukumi fardu kifayah. Kemudian untuk selanjutnya yaitu keutamaan salat berjamaah dibandingkan salat sendirian atau salat munfarid adalah dilipat gandakan pahalanya sebesar 27 derajat. Seperti hadis Nabi Muhammad SAW, anna Rasulullah SAW qala salatul jama'ati tafdulu salatal fadhi bisab'ih wa ishrina darajat, yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, salat berjamaah lebih diutamakan dibandingkan salat sendirian 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian untuk selanjutnya yaitu syarat sah salat berjamaah, yakni yang pertama ada imam, kemudian yang kedua ada makmum yang berniat mengikuti imam, kemudian yang ketiga dikerjakan dalam satu majlis, kemudian yang keempat yaitu salat makmum disesuaikan dengan salat imam. Jadi yang pertama ada imam, jadi namanya juga salat berjamaah, berarti harus ada yang memandu, harus ada yang memimpin, yakni adalah imam. Kemudian yang kedua yaitu adalah harus ada makmum yang berniat mengikuti imam. Seperti contohnya begini, usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Nah, itu jika niat untuk menjadi makmum. Lain lagi jika mau menjadi imam. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Nah, itu jika kalian mau menjadi imam. Kemudian untuk selanjutnya yaitu dikerjakan dalam satu majlis. Jadi dikerjakan dalam satu tempat, misalkan di musola atau di masjid atau dimanapun yang sekiranya bisa ditempati untuk sholat berjamaah. Kemudian yang keempat yaitu sholat makmum disesuaikan dengan sholat imam. Nah, misalkan imam sholat asar berarti makmum juga sholat asar. Jika makmum sholat duhur berarti makmum pun juga sholat duhur. Kemudian untuk selanjutnya yaitu syarat menjadi imam. Imam adalah pemimpin sholat berjamaah yang berada di paling depan. Nah, secara umum syarat menjadi imam adalah yang pertama yaitu mengetahui syarat dan rukun sholat yang membatalkannya. Jadi untuk menjadi seorang imam harus tahu syarat sah sholat, harus tahu rukun sholat, harus tahu apa saja yang membatalkan sholat. Kemudian yang kedua, orang yang lebih fasih dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Jadi harus orang yang faham dengan tajwid, dengan bacaan Al-Quran. Misalkan apa saja yang harus dibaca dengung, yang harus dibaca dengan jelas. Kemudian untuk yang ketiga, orang yang paling luas wawasan agamanya. Kemudian yang keempat, orang yang lebih tua umurnya atau baligh. Kemudian yang kelima, berakhlak baik, diterima atau disenangi jemaah. Kemudian yang keenam, baligh dan berakal sehat. Jadi untuk menjadi imam harus baligh dan berakal sehat, jadi tidak mengalami gangguan jiwa. Kemudian yang ketujuh, berdiri di posisi yang paling depan. Jadi jika makmumnya cuma satu orang itu boleh agak menyamping. Kemudian jika lebih dua atau tiga orang itu baru di belakangnya. Kemudian yang kedelapan, seorang laki-laki atau jadi ini maksudnya yang nomor 8 ini adalah seorang laki-laki. Jadi imamnya itu harus seorang laki-laki. Tapi juga seorang perempuan bisa menjadi
imam asalkan makmumnya juga perempuan semua. Kemudian yang ke-9, tidak bermakmum pada imam yang lain. Nah, misalkan begini, yang A menjadi imam, kemudian datanglah si B. Nah, si B ini bermakmum ke yang A. Kemudian ada lagi yang datang, yang C datang, dan dia itu bermakmum ke yang B. Nah, itu tidak boleh karena yang B bermakmum kepada yang A, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu macam-macam makmum. Jadi yang pertama ada makmum masbuk, kemudian yang kedua ada makmum muwafiq. Jadi secara bahasa, masbuk ini adalah artinya ketertinggalan atau tertinggal. Menurut istilah adalah makmum yang datang terlambat sementara imam sudah melakukan sebagaimana atau sebagian dari sholat. Kemudian kedua yaitu makmum muwafiq, yaitu makmum muwafiq adalah makmum yang dapat mengikuti seluruh rangkaian sholat berjamaah bersama imam. Kemudian untuk selanjutnya yaitu shaf sholat berjamaah. Jadi shaf sholat berjamaah adalah barisan sholat makmum di belakang imam. Menata shaf harus diperhatikan sebelum sholat berjamaah dimulai. Nah, imam ini disunnahkan untuk memerintahkan makmum agar meratakan shaf sholat agar menutup barisan yang kosong. Nah, ini adalah gambaran shaf sholat berjamaah atau ketentuan pengaturan shaf. Nah, ini misalkan jadi itu di gambar yang A, misalkan makmumnya hanya satu orang, nah itu boleh agak menyamping. Kemudian jika makmumnya 2 orang, nah itu bisa di satu sebelah kanan dan satu sebelah kiri seperti itu. Nah, begitu pula dengan perempuan, jika imamnya perempuan, nah itu juga seperti itu aturannya. Tetapi jika imamnya perempuan, maka makmumnya juga harus perempuan. Kemudian untuk selanjutnya yaitu halangan sholat berjamaahnya. Ini misalkan yang pertama itu hujan deras sehingga mengalami atau menghalangi perjalanan ke tempat sholat berjamaah. Kemudian yang kedua, terjadi angin topan atau udara terlalu dingin. Kemudian yang ketiga yaitu mengalami sakit yang menyusahkan ke tempat sholat. Kemudian yang keempat, karena terdesak untuk buang air atau karena lapar atau haus, sedangkan makanan ini sudah tersedia atau sudah terhidangkan. Kemudian yang kelima, setelah makan makanan yang baunya sulit dihilangkan seperti durian, petai atau jengkol. Nah, ini karena akan akan mengganggu jamaah yang lain jika baunya ini menyengat. Kemudian